Hai coy, baru-baru ini ramai tentang permasalahan kaum gay karena podcastnya Om Deddy ya. Video podcastnya Om Deddy yang berjudul, Tutorial Jadi Gay di Indo, dengan bintang tamunya Ragil telah di-takedown oleh Om Deddy sendiri. Menurut Mimin, Om Deddy hanya memperingati kita agar kita waspada dengan fenomena ini. Tapi tahukah kalian sejarah kaum gay atau homoseksual ini? Mari kita pelajari agar kita terhindar dari fenomena yang dilaknat ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, dukung channel kami agar semakin berkembang. Klik subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian mendapat pemberitahuan notifikasi dari kami. Sejarah kaum homo. Istilah homoseksual atau homoseksual sendiri secara literal berasal dari homo dalam bahasa Yunani yang berarti sama atau sejenis dan seks dari bahasa Latin yang berarti seks. Istilah homoseksual pertama kali muncul pada tahun 1896 dalam bahasa Jerman pada pamflet yang ditulis oleh Karl Maria Kertbeny, berisi advokasi untuk menghapuskan Prusia Sodomy Law. Ia memunculkan istilah homoseksual sebagai pengganti istilah sodomite atau pederas yang bersifat merendahkan, dan waktu itu lazim digunakan secara luas di kalangan masyarakat berbahasa Jerman dan Prancis. Prusia adalah negara Jerman pertama yang menghapuskan hukuman mati bagi pelaku sodomi pada tahun 1794. Kaum homo pertama di muka bumi. Aktivitas homoseksual pertama dalam sejarah dapat ditelusuri dalam kitab-kitab suci, baik agama Kristen dalam Injil maupun dalam agama Islam dalam Al-Quran. Al-Quran mengabarkan perilaku homoseksual pertama kali dilakukan oleh kaum Sadum atau Sodom. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Lut bin Haran bin Azar, anak saudara Nabi Ibrahim, kepada penduduk Sodom dan negeri-negeri sekitarnya untuk menyeru kepada kebenaran. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Menurut Al-Atas, jarak antara masa sekarang dengan masa Nabi Ibrahim sekitar 4215 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 bahwa kaum Sodom telah melakukan perbuatan haram fahisyah, yang belum pernah seorang manusia pun pernah melakukannya. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa fahisyah adalah laki-laki menggauli laki-laki lainnya dan bukan wanita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita untuk laki-laki. Hal tersebut menurut Ibn Katsir, merupakan perbuatan yang melampaui batas karena kaum Sodom telah menempati sesuatu bukan pada tempat semestinya. Dalam surat Hud ayat 79 diceritakan dalih mereka melakukan perbuatan homoseksual karena tidak menyukai wanita. Para mufasir mengatakan maksud ayat tersebut adalah ketika kaum laki-laki merasa cukup dengan laki-laki dan kaum wanita tidak lagi memerlukan kaum laki-laki. Akhirnya dalam surat Hud ayat 82-83, kaum Sadum yang melampaui batas, dihancurkan oleh Allah dengan membalikkan negeri tempat tinggal mereka ke dalam tanah dan menghujaninya dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Faktor penyebab seseorang menjadi homoseksual. Meski sudah tidak dianggap sebagai gangguan kejiwaan, masih banyak orang yang menganggap homoseksual sebagai perilaku menyimpang. Hingga saat ini, faktor penyebab seseorang menjadi homoseksual pun masih menjadi pertanyaan besar yang belum jelas jawabannya. Namun, beberapa penelitian sejauh ini menyebutkan ada beberapa hal yang diduga berpengaruh dalam menentukan seseorang menjadi homoseksual, yaitu 1. Variasi bentuk otak. Menurut riset,
Ada sedikit perbedaan secara biologis maupun anatomis di antara individu homoseksual dengan heteroseksual. Perbedaan tersebut terdapat pada struktur dan bentuk otak. Riset yang melibatkan prosedur MRI otak tersebut menyebutkan bahwa bagian anterior cingulate cortex dan temporal otak sebelah kiri pada kebanyakan homoseksual sedikit lebih tebal daripada individu heteroseksual. Data tersebut menunjukkan bahwa variasi bentuk otak diduga berpengaruh dalam menentukan gender seseorang menjadi homoseksual. Namun, temuan ini belum bisa menjadi jawaban pasti mengapa seseorang bisa menjadi homoseksual. 2. Faktor genetik. Faktor genetik juga dipercaya bisa menjadi salah satu penyebab seorang individu menjadi homoseksual. Ada teori yang menyebutkan bahwa seorang pria homoseksual mungkin mengalami kelebihan hormon androgen saat ia masih dalam kandungan. Ada pula yang menyebutkan bahwa sifat genetik tertentu berperan dalam menentukan sifat, perilaku, dan preferensi seksual seseorang, termasuk membuat seseorang menjadi homoseksual. Sayangnya, teori tersebut belum bisa dijadikan alasan pasti mengapa seseorang bisa menjadi homoseksual. Hingga saat ini, para peneliti juga masih mengkaji peran faktor genetik dalam menentukan orientasi seksual seseorang. 3. Trauma masa kecil. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa trauma psikologis pada masa anak-anak dapat berpengaruh terhadap orientasi seksual seseorang, termasuk homoseksual. Riset tersebut menyebutkan bahwa orang yang memiliki orientasi seks penyuka sesama jenis pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya. Meski begitu, cukup banyak juga orang yang tetap menjadi heteroseksual walaupun pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil. Nah coy, gimana menurut kalian? Setiap makhluk yang diciptakan pasti sudah berpasang-pasangan, termasuk kita. Para laki-laki seharusnya mempunyai pasangan seorang wanita, bukannya laki-laki juga ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tetap terus dukung channel kami, jangan lupa klik subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih coy.